Allah, sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat ia bersujud. Maka kelahiran Nabi yang dilambangkan dengan bersujud menunjukkan inilah hamba yang paling dekat kepada Allah dan penuntun untuk mencapai kedekatan yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh dan juga kru TV One dan saudara-saudari dari Universitas Negeri Jakarta, betul? UNJ? Saya salah sebut nanti, Universitas Negeri Jakarta. Juga para saudara-saudari dari Jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat sekalian, dan para pemirsa TV One dimanapun anda berada. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha mengawali kerajaan langit dan bumi dari tiada, maha menciptakan waktu dan tempat, dan dia Allah lepas dari keterikatan waktu dan tempat, namun menguasai segenap waktu dan tempat. Dialah Allah yang laisa kamitslihi syai', yang tiada satupun makhluk yang menyerupainya, tunggal, sempurna, abadi, sebelum zaman tercipta, hingga zaman dicipta, hingga zaman ini berakhir, diakhiri dengan zaman yang tidak akan pernah ada akhirnya. Berarti manusia sama-sama abadi dong, karena toh nanti manusia abadi setelah wafatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul, manusia abadi, tapi bedanya keabadian manusia milik Allah, diberi oleh Allah, bukan milik manusia. Demikian saudara-saudariku yang kemuliakan, dalam pertemuan kita yang luhur ini, bersama-sama kita berkumpul di siang hari yang indah, juga bersama para pemirsa di seluruh wilayah, sama-sama di dalam cahaya keluhuran tuntunan ilahi, di mana telinga adalah salah satu anugerah ilahi untuk mencapai keluhuran dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Dengan kita tidak memiliki telinga, kita akan bisa kesulitan atau lebih sulit mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Namun Sang Maha Pencipta telinga dan pendengaran maha mampu membuat orang yang tidak mendengar lebih mencapai kesuksesan dunia dan akhirat dari yang mendengar. Maka kembali kepada sang pemiliknya, kembali kepada sang pengawalnya yang mencipta telinga ini dan seluruh panca indera kita daripada sebutir sel.
lalu menjadi gumpalan darah, lalu gumpalan daging, lalu dipecah menjadi darah, tulang, kulit dan seluruh tubuh yang sempurna. Sampailah kita pada topik di siang hari ini, yaitu kiat-kiat peristiwa yang mengingatkan kita sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memulai kelahiran beliau dengan tanda keluhuran terluhur, sebagaimana kelahiran Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalat wa alaihi wassalam. Allah jadikan Nabi Isa itu berbicara dari sejak ia bayi. Demikian di dalam surat Maryam. Ia berkata, Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Saudara-saudariku yang kemuliakan, Nabi Isa berkata saat dia masih bayi, saat ia difitnah oleh orang-orang lain, ibunya, kamu ini orang baik-baik, punya anak, tidak punya bapak, kurang ajar, buat tidak dan lain sebagainya, caci maki. Maka ia menunjuk bayi pun berbicara. Maka bayi Isa bin Maryam berbicara, salam sejahtera di hari kelahiranku, di hari wafatku dan hari aku dibangkitkan. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Nabi Isa bin Maryam, kata Allah. Demikian hadirin hadirat, betapa mulianya, betapa luhurnya. Namun ada satu kemuliaan yang lebih besar di saat detik-detik kelahiran Sayyidina Muhammad. Di dalam sirah Ibn Hisham, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam riwayat beliau sendiri dan riwayat lainnya bahwa ketika beliau lahir itu langsung dalam keadaan bersujud dan telunjuknya menunjuk ke langit dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa sujud? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda riwayat sahih Muslim, aqrabukum ilayya manzilatan aqrabul abd manzilatan ilallahi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat ia bersujud. Maka kelahiran Nabi yang dilambangkan dengan bersujud menunjukkan inilah hamba yang paling dekat kepada Allah dan penuntun untuk mencapai kedekatan yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari terus berlanjut, waktu demi waktu terus berlanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dan keajaiban-keajaiban muncul. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kita akan teruskan lagi sesaat lagi setelah break sebentar. Kita akan lanjutkan lagi tentang indahnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Setiap jasad segumpalan saja. Yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, jika ia buruk, buruk seluruh tubuhnya. Maksudnya di sini hati. Ala wahyal qalb, kata Rasul. Ketahuilah yang kumaksud adalah hati. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil azim. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan maha mulia, dan memuliakan hamba-hambanya dengan kemuliaan dunia dan akhirah, dengan tuntunan multi sempurna, tuntunan kedamaian yang langsung mempengaruhi ruh dan jiwa
yang menjadi raja bagi tubuh kita. Tubuh hanyalah pasukan pelengkap atau alat pelengkap daripada penguasa tubuh kita, yaitu ruh dan jiwa kita. Jiwa yang saya maksud sanubari. Ruh dan sanubari inilah yang diarahkan padanya cahaya-cahaya dakwah sang Nabi dengan keluhuran, maka ruh dan sanubari itu berubah menjadi luhur. Maka kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna likulli jasadin mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ada wa hiyal qalb. Demikian riwayat sahih Bukhari. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, setiap jasad segumpalan saja. Yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, jika ia buruk, buruk seluruh tubuhnya. Maksudnya di sini hati. Ala wahyal qalb, kata Rasul. Ketahuilah yang kumaksud adalah hati. Kalau hati orang baik, ucapannya pasti baik, apa yang ia dengar baik, perbuatannya baik, dan sekitarnya menjadi baik. Karena apa? Karena hati adalah raja penguasa bagi tubuhnya. Namun jangan lupa, ruh dan hati itu mempunyai raja juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang merajai ruh, sanubari, jasad kita dan seluruh alam semesta. Kembali ke topik. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan yang berbeda dari manusia lainnya. Jadi mulai sejak kelahiran beliau langsung bersujud dan langsung berdoa dengan kalimatut tauhid. Dan setelah itu muncul ketika dibawa oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha wardaha untuk disusui ke wilayah, karena penduduk Mekah itu kota perdagangan yang ramai. Jadi orang-orang jahiliyah kalau mau di masa itu mau menyusukan anaknya, bimbing anaknya supaya enggak terpengaruh dengan pengaruh lingkungan, nanti dirampoklah, diculiklah, lain sebagainya, disusukan ke tempat yang jauh supaya terdidik dengan baik. Dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, berkata Halimatus Sa'diyah, tidak kulihat pohon dan bebatuan kecuali mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Didengar oleh Halimatus Sa'diyah, salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, dari semua pohon dan bebatuan, padahal beliau masih bayi. Maka dalam usia beberapa tahun, perbedaan ikhtilaf, dia menyebutkan 6 tahun, dia menyebutkan 12 tahun, menyebutkan 7 tahun, bahwa beliau didatangi Jibril dan dibelah dadanya dan dibersihkan. Kejadian ini bukan satu kali, berkali-kali. Dalam riwayat yang banyak dikatakan 3 kali. Dibuka oleh Jibril dadanya, dibersihkan. Yang terakhir saat akan Isra Mi'raj untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibelah lagi dadanya dan dibersihkan lagi, sehingga sesuci-suci sanubari adalah sanubari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sudah dari awal bisa saja Allah jadikan sanubari beliau yang tersuci. Namun Allah memang sudah ciptakan sanubari beliau adalah sanubari yang tersuci dari semua makhluknya. Namun butuh persiapan untuk menerima cahaya-cahaya terluhur dari tuntunan-tuntunan terluhur ilahi yang tidak bisa diterima dengan hati manusia biasa. Maka butuh cahaya tambahan di hati itu. Demikian saudara-saudariku yang muliakan, dan tanda-tanda kenabian mulai muncul terus sampai beliau dibawa oleh pendeta, dibawa berdagang menuju Syam, melewati kediaman pendeta yang bernama Buhaira, seorang ahlul kitab. Maka pendeta Buhaira ini memang tempat menjadikan rumahnya tempat persinggahan orang baik-baik. Semua orang yang lewat singgah di situ, dijamu, ya, beri bayar serelanya, mau tidur, makan, minum, beri serelanya, tidak pun tidak apa-apa. Orang yang baik sekali. Pendeta Buhaira melihat kafilah datang dari Makkah. Dia lihat langit tidak ada awan. Ini kafilah dari Makkah datang diikuti awan. Awan mengikuti kafilah itu.
Padahal langit bersih, tidak ada awan sedikit pun. Tapi awan ada di atas kafilah ini dan terus mengikuti sampai ke depan ke rumahnya. Awan menutup rumahnya. Wilayah lain terang benderang. Ada hal yang aneh ini. Maka ia biasa menjamu tamu-tamunya. Ia mencari awan, kok arahnya ke sebelah sana, bukan di atas rumahnya lagi. Orang-orang Mekah di sini sedang makan. Ia tanya, di sini ada ada orang lain yang enggak datang ke sini ikut makan jamuanku? Enggak, semua sudah hadir. Betul, yakin? Cuman ada satu anak kecil, putra Abdullah, anak yatim. Tolong bawa ke sini, biar ikut makan di sini. Maka dibawalah, didekati oleh Buhairah. Buhairah pun melihat awan menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut ke jamuan makan, awan ikut menaungi ke jamuan makan. Ini orangnya. Apa yang di belakang semua ini? Kata pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah diam. Ditunggu, kita renungkan. Para nabi terdahulu sudah menjadi pendukung Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita sebagai umat beliau, lebih juga berhak untuk mendukung Nabi kita Muhammad SAW dengan kedamaian, dengan kesantunan, dengan keluhuran, dengan budi pekerti yang luhur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang kemuliakan, yang hadir, dan para kru TV One di mana, para pemirsa TV One dimanapun anda berada. Saat pendeta Buhairah melihat itu, maka ia sudah melihat keanehan. Lalu Nabi SAW pindah ke tempat penjagaan kuda-kuda dan hewan-hewan tunggangan. Awannya pindah ke sana. Dan saat itu Nabi SAW duduk, orang-orang Quraisy duduk juga. Pohon, orang-orang Quraisy duduk di bawah pohon untuk berteduh. Pohonnya mengarah miring memayungi Nabi Muhammad SAW. Pendeta Buhairah bilang, ini coba lihat belakang tubuhnya. Dilihatlah tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka ia berkata, pulangkan anak ini. Pulangkan anak ini Nabi akhir zaman. Balikan, awan sudah menaunginya, pohon-pohon sudah tunduk kepadanya. Maka kembalikan ia ke Makkah. Jaga, jangan sampai keluar dari Makkah, karena ia akan menjadi Nabi akhir zaman. Saudara-saudaraku yang muliakan, sebenarnya untuk kesimpulan saya tidak pantas untuk menyimpulkan, tapi sekedar memberikan semangat dengan detik-detik akhir tahun Muharram, detik-detik berakhirnya tahun ini adalah detik-detik kita untuk menyiapkan diri menjemput tahun yang baru di hari Selasa yang akan datang. Menyimpulkan daripada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai beliau sallallahu alaihi wasallam sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para nabi. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan dimunculkan sebagai nabi, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna wa qala fashhadu inni ma'akum minasyahidin wa man yatawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahwa ketika aku ambil sumpah setia dari semua para nabi, id akhadallah mitsaqan nabiyyin, seluruh para nabi disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, la tu'minunna bihi wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kalau sudah kalian nanti muncul sebagai nabi masing-masing di zamannya,
lalu nanti Nabi akhir zaman ada yang membenarkan tentang ajaran-ajaran kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian semua wahai para nabi harus beriman dan menjadi pendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'akhadhtum ala dhalikum isri, wahai kalian para nabi, siap pegang sumpah setia kepada Muhammad? Faqalu aqrarna. Mereka berkata, kami bersumpah setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pendukungnya. Maka Allah menjawab, syahadu inni ma'akum minasyahidin. Saksikan, aku jadi saksi atas sumpah setia kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jauh sebelum hijrah. Para nabi dan rasul dari sumpah oleh Allah untuk menjadi pendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Kathir dan Imam At-Tabari, Imam Qurtubi dan lainnya dalam tafsir mensyarahkan, saya simpulkan saja waktu kita singkat, bahwa yang dimaksud adalah para nabi-nabi semua menjadi penolong Nabi Muhammad bukan di zaman sekarang, tapi di zaman mereka masing-masing sudah kabarkan akan datang Nabi akhir zaman namanya Muhammad, ciri-cirinya begini. Sebelum Nabi dakwah Nabi sudah dikenalkan oleh seluruh para nabi sebelumnya. Maka kita renungkan, para nabi terdahulu sudah menjadi pendukung Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita sebagai umat beliau lebih juga berhak untuk mendukung Nabi kita Muhammad SAW dengan kedamaian, dengan kesantunan, dengan keluhuran, dengan budi pekerti yang luhur. Itulah yang kita berbuat sebagai bakti terbesar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu kita akhiri tahun Muharram ini menjenjang tahun yang akan datang dengan modal akhlak, budi pekerti, memperbaiki diri. Kita sambut kedamaian dan kemakmuran yang insyaallah segera muncul di negeri kita ini. Amin Allahumma amin.